Di awal season 3 ini, diperlihatkan pesta pernikahan antara agen khusus FBI Ruth Weller dan Jen Du. Upacara sakral ini dihadiri juga oleh 3 rekan mereka yaitu Peterson, Rede, dan Tasha. Bahkan Allison dan anaknya ikut menjadi saksi. Setelah pernikahan itu, mereka berdua memutuskan untuk pensiun dan pindah ke Colorado. Rumah tangga mereka berjalan dengan tenang dan damai, hingga suatu malam Jack menghubungi Jen. Dia memberitahunya ada pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya. Mereka berdua langsung berjibaku dengan para penyerang yang akhirnya bisa ditumpas habis. Ternyata ada penyokong organisasi Sandstorm yang telah mengeluarkan sayembara untuk membunuh Jen dengan imbalan 10 juta dolar. Meskipun penyokongnya telah tewas bunuh diri, namun sayembara ini masih aktif karena dipegang oleh anggota Dark Web. Karena mereka ini para pembunuh bayaran terbaik di dunia, Jack akan membantu Jen untuk menghilang dengan identitas baru. Tapi rencana ini tidak disetujui Weller karena sebagai suami, dia wajib melindunginya. Di malam hari, Jen terpaksa melepaskan cincin pernikahannya untuk menghilang meninggalkan Weller demi keselamatan suaminya ini dan anaknya. 18 bulan kemudian, Direktur FBI Hearst datang membawa kabar buruk bahwa Rede, Tasha, dan Peterson telah diculik. Pelaku meninggalkan kotak ini yang terkunci secara biometrik. Di belakangnya ada sebuah koordinat tempat Jen berada, yaitu di pegunungan Kathmandu. Karena itu, Weller datang ke sana untuk menjemput Jen kembali. Weller menunjukkan kotak tersebut yang langsung terbuka dan muncullah tato baru di sekujur tubuh Jen melalui bioluminescence. Jen mengaku beberapa bulan lalu dia mengalami kecelakaan hingga tidak sadarkan diri beberapa hari. Dia yakin saat itulah ada seseorang yang menambahkan tato di tubuhnya. Sebuah misteri dan teka-teki baru yang harus mereka pecahkan. Mereka kembali melihat tato pertama yang berada di belakang telinga yang berkaitan dengan tempat Weller melamarnya di Italia. We have to do this. 2 tahun terakhir, tim FBI yang dipimpin Weller sebelumnya telah banyak berubah. Rede kini yang menjadi pimpinan tim FBI di New York. Sedangkan Tasha bergabung dengan CIA, dan Peterson pindah ke Silicon Valley untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Yang menarik, si penjahat somplak Rich.com kini bekerja untuk FBI. Sementara itu, Rede, Tasha, dan Peterson dikurung di sebuah lokasi rahasia. Tiba di Italia, Weller melihat patung 7 Romawi strip 10 seperti tato di leher Jen. Naik ke atas, Jen menemukan sebuah koper kecil yang berisi ponsel dan sebuah amplop serta 2 jarum suntik. Saat nomor dalam ponsel itu dihubungi, ternyata dia adalah Roman, adiknya Jen. Roman menyebut tato baru untuk Jen itu adalah penebusan dosanya. Untuk melumpuhkan pelaku sayembara, Roman telah mempersiapkan jarum suntik yang berisi cairan untuk melambatkan detak jantungnya agar Jen dianggap sudah mati. Jarum suntik kedua itu adalah penangkalnya. Seluruh rincian misi yang akan mereka lakukan sudah ditulis dalam amplopnya. Mereka berdua melakukan pengejaran setelah mendengar bunyi lonceng yang sama. Weller melompat ke atas kapal untuk menangkap Roman. Setelah terseret ke tengah laut, mantan anggota pasukan khusus ini berhasil naik. Namun ketika perkelahian terjadi, Roman berhasil menjatuhkan Weller. Jen datang untuk menjemput Weller dan mereka hanya mendapatkan ponselnya. Agen Stewart yang menggantikan posisi Peterson menelusuri isi ponselnya. Jen memutuskan untuk melakukan rencana yang telah disusun Roman. Dia suntikan jarum itu dan Weller hanya punya waktu 90 menit untuk menuntaskan misi ini. Sementara itu, Rede dan 2 rekannya dipaksa untuk membuka sebuah brankas atau mereka akan dibunuh. Weller menyamar menjadi pemenang sayembara untuk memperlihatkan jenazahnya Jen kepada kelompok mafia penyelenggara pimpinan The Duke. Dia memastikan Jen telah tewas serta memverifikasi identitasnya yang secara otomatis menghentikan sayembara. Karena waktunya hampir habis, Weller ingin membawa Jen kembali. Namun The Duke mencegah karena akan membakar mayatnya di tempat ini. Tak ada pilihan, Weller segera beraksi untuk menyuntikkan penawarnya ke tubuh Jen sambil menghadapi musuh. Jen keluar dari tasnya untuk membantai mereka semua.
Tim FBI mendeteksi lokasi penyekapan Rede dan dua rekannya yang berada di Venezuela. Akhirnya, Peterson berhasil membuka berangkasnya yang ternyata berisi sebuah CPU komputer. Tak sampai di situ, mereka kembali dipaksa pelaku penculikan yang menggunakan seragam militer ini untuk meretas isinya. I suggest you give me what I asked for. Dengan pemanas magnesium yang berasal dari ransum tentara yang mereka berikan, Peterson memiliki rencana untuk membuat peledak kilat agar mereka bisa kabur. Di waktu yang sama, Jane dan Weller sudah berada di markas militer Venezuela, tempat 3 rekan mereka disekap. Saat ledakan terjadi, tim merebut senjata dari musuh kemudian kabur. Awalnya, mereka pasrah karena tank baja dan puluhan personil militer kembali datang menyergap. Ternyata, tank itu menembakkan meriamnya untuk menghancurkan truk musuh. Mereka senang karena Weller dan Jane datang kembali. FBI dan CIA sepakat untuk membentuk tim gabungan memecahkan kembali tato baru di tubuhnya Jane. Peterson pun siap bergabung karena dia tidak mau kasus ini hanya ditangani Stuart dan Rich. 2 orang yang selalu memancing emosinya. Jane menyembunyikan beberapa gepok uang dan paspor saat Weller mencari makan. Weller sendiri dikejutkan dengan kemunculan Roman untuk minta bantuannya. Jika Weller menolak, dia akan memberitahu Jane apa yang terjadi di Berlin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Suatu hari, 2 orang pemburu binatang dicegat kelompok bersenjata untuk dibawa ke sebuah lokasi. Weller mengaku hampir menjual apartemennya untuk keliling dunia mencari Jane selama 2 tahun terakhir. Kembali ke markas, Weller mengaku sudah memecahkan tato bergambar Perseus. Padahal informasinya berasal dari Roman yang berniat menyelamatkan banyak nyawa. Setelah tato lama dan tato baru itu dihubungkan, ternyata membentuk radius pencarian dengan kode LXT dan Y17. What are we searching for? What's LXT and Y17? Tim FBI kemudian berangkat ke koordinat tersebut. Hey. Mereka hampir putus asa karena tidak ditemukan apapun. Namun tiba-tiba sebuah meteor jatuh di lokasi tersebut. Ternyata itu sebuah satelit dengan kode nomor yang tadi. Tiba-tiba ada kelompok bersenjata yang datang melancarkan serangan. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari satelitnya, para penyerang itu kembali pergi. Dari hasil penyelidikannya, Peterson menemukan hak paten dari alat yang ditemukan di dalam satelit itu berasal dari perusahaan swasta bernama Protexat. 2 pekerja dari perusahaan itu dipanggil. Mereka adalah Mikhail Tecker dan Marky. Server mereka mengaku telah diretas untuk menjatuhkan satelitnya. Mereka terkejut setelah kotak hitam dalam satelit ini dirampas kelompok tentara bayaran. Akhirnya mereka mengaku sebenarnya berasal dari Departemen Pertahanan. Dan satelit itu berfungsi sebagai sistem anti-rudal. Kotak hitam yang dicuri itu punya peran penting untuk ratusan satelit lainnya yang bisa mengendalikan pelindung peluru kendali dari jarak jauh. Di sisi lain, Tasha mendapat konfirmasi dari atasannya di CIA bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan peluru kendalinya. Itu berarti, jika kotak hitam tidak berhasil mereka dapatkan kembali, Amerika akan rawan dari ancaman. Direktur FBI segera menghubungi Gedung Putih karena ancaman yang sangat berbahaya ini. Stuart mendapatkan rekaman saat tentara bayaran itu menangkap 2 pemburu dari kamera khusus yang melacak beruang hitam. Ternyata, Jane mengenal salah satu tentara itu yang bernama Lee. Mereka sama-sama melakukan MNM atau menculik dan minta tebusan saat Jane dalam pelarian. Roman berkenalan dengan seorang mantan marinir Australia yang mengalami PTSD bernama Tom. Tim FBI akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan tentara bayaran itu. Mereka disergap dan kotak hitam itu berhasil diamankan. Dan inilah sosok penjahat yang ingin mencuri kotak hitamnya. Kembali ke markas, ternyata ada peretas lain yang mencoba menyalin isi kotak hitamnya. Saat diinterogasi, Lee menolak mengatakan orang yang telah menjatuhkan satelit itu. Dia memastikan sasarannya di wilayah Amerika, namun bukan New York. Sebagai asisten direktur FBI yang baru, Rede harusnya memperkuat kembali kekompakan dalam timnya. Lee mengatakan kepada Jane bahwa timnya telah disusupi. Tim mencurigai Mikhail sebagai pelakunya, namun setelah didesak, dia sadar Marky telah mencuri kartu aksesnya.
Ternyata Marky telah membunuh 2 orang pengawal dan mencuri kotak hitamnya untuk dijual ke pihak lain. Roman memberi racun mematikan kepada Tom untuk menguasai uangnya dan tujuan lain. I know. I'm here for something else. Tim FBI bergerak ke planetarium karena di sana ada komputer yang bisa mengakses kotaknya. High-powered computing station to turn off the shield. Weller menemukan Marky telah tewas. Kontak senjata tiba-tiba terjadi setelah musuh melepaskan tembakan. Tim harus bergerak cepat karena musuh sedang mematikan sistem anti-rudalnya. Dari ratusan satelit, jumlahnya makin berkurang yang berfungsi sebagai pelindung. Dan akhirnya, Weller dan Jen berhasil masuk ke ruang server untuk menghentikan rencana pelaku. Claire! Rupanya, Roman ingin mengubah identitasnya menjadi Tom. Peterson terkejut ketika mendapati Stuart telah tewas di dalam apartemennya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Di sebuah pesta, Weller dan Jen menyamar untuk mengawasi seorang pengusaha bernama Louis. Sementara itu, anggota lain melakukan peretasan di dalam komputernya. Setelah mendapatkan cukup bukti, Louis akhirnya ditangkap. Dia didakwa dalam penipuan sertifikat, 3 kali pembunuhan, dan terlibat dalam jaringan teror. It's just so important to get back. Look, everything we... What the hell is this? An act of terrorism. Sesuai dengan petunjuk tatonya Jen, Louis terlibat dalam serangan kereta api cepat. Secara khusus, Peterson minta Rede menyelidiki pembunuhan Stuart. Dia pernah mengatakan tentang alat perintah suara bernama Kinga yang dia beli. Kinga tidak dimasukkan dalam alat bukti, padahal menurut Peterson ada petunjuk di dalam rekamannya. The data is scrubbed after some hammer on the head, like a house call from... Pengacara Louis yang datang ke markas FBI menjelaskan kliennya tidak bersalah karena dia telah diteror kelompok peretas 6 bulan lalu. Saat pengacara menyebutkan nama kelompok itu 3 tikus buta, Peterson langsung terkejut. Tidak ada anggota FBI yang tahu jika sebenarnya 2 dari 3 peretas itu adalah Peterson dan Rich. Meski tujuan mereka untuk mengungkap kejahatan para penguasa, namun tindakan mereka tetap dianggap ilegal. Hearst menunjukkan foto salah satu anggota peretas itu yang memakai topeng tikus. Dia menugaskan Weller dan timnya untuk menangkap mereka. Rich dan Peterson sebenarnya sudah setahun yang lalu keluar dari kelompok ini. Jadi kemungkinan besar pelakunya adalah Elektra. Setelah dilakukan penyelidikan, Peterson berhasil mengungkap identitas peretas itu yang bernama Katie. Sejauh ini, Rich dan Peterson merasa aman karena tidak ada yang tahu tentang mereka. Dalam interogasinya, Katie mengaku berbagai peretasan yang dilakukannya bertujuan baik. Bahkan, dia mengembalikan uang kepada orang-orang yang tertipu oleh perusahaan dan pemerintahan yang korup. Katie belum menyadari Rich dan Peterson sebenarnya rekannya dalam kelompok tikus buta yang memutuskan keluar tahun lalu. Dia mengaku mengembalikan surel milik Louis yang dihapus karena di sanalah bukti kejahatannya bisa diungkap. Peterson membuat aplikasi Wizardville yang bisa memberinya akses rahasia untuk melihat data pribadi 75 juta pelanggannya tapi tidak pernah dia gunakan. Dengan aplikasi ini, mereka mendapatkan bukti kejahatan Louis. Namun di depan timnya, mereka berpura-pura ada seseorang yang mengirim pesan suara akan adanya serangan pada pabrik baterai Volta Motor. Tiba di dalam pabrik, 3 pelaku sudah membocorkan gas. Pelaku melakukan perlawanan dan mengaktifkan peledaknya. Beruntung, Jen dan Weller berhasil melumpuhkan mereka dengan mulus. Hey, what's the code? No, don't! Did you know how to do that? I have a lot of... Rede dan Tasya datang ke perusahaan pembuat Kinga untuk minta rekaman suara saat Stuart terbunuh. Rich dan Peterson sama-sama dijebak untuk datang ke sebuah lokasi. Tiba-tiba, Rich dan Peterson tertembak. Ternyata pelakunya adalah Katie yang menggunakan peluru karet. Mereka terbangun di sebuah lokasi gelap dengan alat di lehernya. Sedikit saja menjauh dari perimeter, alat itu akan menyetrum mereka. Dendam kepada mantan 2 rekannya ini, Katie memaksa mereka untuk melakukan peretasan ilegal lagi. Rich ditugaskan untuk meretas seorang senator. Social security number. I don't need you, but what... You guys have forgotten wrongs. This is not what we stood for. We can't just have... We're in. Yeah, funny business.
You try to... Diam-diam, Peterson mengirim surel kepada Weller, namun Tasya merasa janggal karena dia tidak pernah menggunakan awalan nama depannya. Senator berhasil dipermalukan dengan foto tidak senonohnya. Dan kini, Katie memaksa mereka menjatuhkan pesawat yang membawa Louis. Ternyata Katie sangat dendam karena salah satu korban kereta yang diserang oleh Louis dan kelompoknya terdapat adik Katie. Namun dengan uang dan kekuasaannya, Louis lolos dari hukuman. Karena Peterson menolak, maka Rich yang akan menjatuhkan pesawatnya. You're gonna be a tough... This woman is... Don't make me shock you. Rich mengaku sudah menjatuhkan pesawat itu. It will begin its nosedive. Only you didn't miss this. Sedangkan tim FBI mulai bergerak untuk menyelamatkan rekan mereka ini. Katie sangat marah FBI datang kemari dan pesawat itu ternyata berhasil mendarat. Akibatnya, Rich dipukul dengan botol dan mobil yang digunakan tim FBI diretas. A standard government... Con Ed report, the building pulling all... Can't break. I can't steer. Go! Katie membakar lokasi itu dan berniat menembak Rich. Beruntung, Weller datang tepat waktu. I belonged, you know? No words. Thank you. Kathy Gustafson, you're under. There's not foie gras. Meski Rede curiga kepada Peterson dan Rich, namun dia tidak mempermasalahkan lagi dua anggota tikus buta itu. Ternyata, Roman ingin mengungkap sisi lain dari anggota FBI ini seperti yang dilakukan kepada Jen. Hello, Jane. How are you? I want to know what it's like being back. Cases, you're trying to take us down with them, aren't you? To protect me. No. About you. About where we are. Sebuah lukisan pria bertelinga satu menjadi petunjuk tentang peristiwa yang menimpa Stuart. Dan inilah pria itu yang mengancam pegawai Kinga untuk melakukan arahannya. Peterson terus berusaha menyelidiki pelaku yang telah membunuh Stuart. All of those people have been dead for a... Okay, so we... Okay, I will re-examine... Stuart was killed because he was I will. Rede memberikan hadiah kecil berupa kaos panjang dengan logo M. Seperti dalam film James Bond, M adalah sosok atasannya. Peterson kembali memecahkan teka-teki tato bergambar tengkorak dan simbol yang digunakan Marcus Dunn yang menjadi pelaku berbagai penyerangan di tahun 90-an. Lalu dia mengirimkan surat ke Times. Dan kini ada seseorang yang mencoba meniru aksinya. Menggunakan kostum khususnya, Weller menemukan sebuah surat di dalam mobil yang ditujukan kepada putri Marcus yang bernama Claire Dunn. Residivis ini dipenjara 2 kali dalam kasus narkoboy dan pencurian. Masalahnya, surat itu dikirim oleh Marcus yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tim menduga Marcus masih hidup dan akan kembali melakukan serangan. Tapi hasil DNA dan gigi menunjukkan Marcus memang telah tewas dalam ledakan mobilnya. Kembali ke Roman yang kini memakai identitas Tom datang ke tempat lelang kemanusiaan. Disambut oleh panitia lelangnya yang cantik bernama Black Crawford. Setelah didesak, Claire mengakui ayahnya masih hidup namun dia tidak tahu keberadaannya. Jika ada sesuatu, Claire disuruh duduk di taman bermain dan nanti ada utusan Marcus yang akan datang. Setelah mengawasi taman itu, tim menyadari justru Marcus kini mengetahui anaknya sedang diawasi FBI. Jen melihat seorang pria tua mencurigakan yang mengenalinya. Drop it. And why are you working with the cops? Diajak ke rumahnya, Jen langsung melumpuhkannya. Dia bernama Rosie, seorang buronan 7 negara atas berbagai kejahatan. Dia piawai dalam memalsukan kematian seseorang termasuk Marcus. Rosie mengaku dialah yang telah mengadopsi Jen. Tapi Jen sama sekali tidak mengingatnya. Dia menolak mengatakan di mana Marcus berada. Tasya berhasil menemukan paspor dan dokumen yang disembunyikan di dalam jok mobilnya. Masalah muncul karena wakil Menlu yang bernama Wes akan membawa Rosie. The French government in a number of cases ironclad. Let's be honest here. Dalam bukunya Rosie, terdapat ratusan nama pelanggannya yang disamarkan dengan nama serangga. Untuk Marcus, tim yakin nama dalam bukunya disebut nyamuk, lengkap dengan sebuah alamat. It's only one has never had through the area. Tiba di lokasi, kepolisian mengaku sudah menjinakkan bahan peledak yang ditemukan di rumahnya Marcus. Namun ternyata ada kabel tersembunyi di bawahnya. Saw Claire at the park?
Beruntung, ledakan itu tidak menewaskan satupun anggota FBI. Sementara itu, hanya untuk gelang plastik yang dibuat anak pengungsi, Roman membelinya dengan angka $20.000 yang membuat Blake terpukau kepadanya. Seluruh pasukan khusus FBI dikumpulkan setelah mereka mendapat informasi bahwa Marcus akan melakukan serangan dalam waktu 1 jam di sebuah universitas New York. Roman memberikan gelang itu kepada Blake yang tersentuh hatinya dengan sifat dermawannya. Dan ternyata Roman sudah memasang alat pelacak dalam gelangnya. Peterson kembali memecahkan teka-teki lokasi peledaknya melalui gambar bulu babi dan petunjuk yang ditinggalkan Roman. Dan hasilnya, peledak itu berada di lantai bawah rumah sakit Universitas Metro. Tim FBI menyebar di dalam rumah sakit untuk mencari pelaku dan bahan peledaknya. Tiba-tiba, Tasha mendapat serangan dari Marcus. Untung saja, Rede berhasil melumpuhkannya. Ma'am. Excuse me, sir. Sedangkan Weller dan Jen menemukan peledak berbahaya yang harus mereka jinakkan dengan hati-hati. I can't see if there's a remote trigger. Is bomb squad here yet? Watch with this lid on. But I do know that we gotta get open circuit. Now we know what the thermometers are. There we go. Pretty sure. Akhirnya, pasangan suami istri ini berhasil melakukannya. Wes mengaku Rosie berhasil kabur dari sel tahanan Deplu. Sedangkan Peterson mendapatkan petunjuk adanya pejabat Deplu yang terlibat dalam pembunuhan Stuart. Roman kembali merilis ancaman kepada Weller dan Jen. And Weller will feel the same pain I felt. And there is nothing. Diam-diam, Tasha melihat Rede dan Wes pergi dalam mobil yang sama. Apakah mereka terlibat? It's medical documents and 18 years ago. Seorang wanita bernama Yasmin menyuruh putranya yang bernama Vanya untuk menghancurkan ponselnya. Mereka di sana bersembunyi dari pengejaran, dan Yasmin menolak dibawa ke rumah sakit meski mengalami luka tembak. Peterson memberitahu Jen bahwa benar dia punya seorang anak perempuan, berdasarkan penyelidikan dari rumah sakit dan tanda tangan dokter kandungannya. Sayangnya, dokter itu sudah meninggal 5 tahun lalu. Jen merasa frustasi karena bagaimana mungkin dia bisa lupa telah melahirkan seorang anak. Tim FBI mendatangi sebuah gudang alat bukti kepolisian hasil dari petunjuk sebuah tato untuk menemukan sebuah kotak. Well, it could be anything. It'd be important. Why else would it be flagged for transfer? Yeah, come on. Nope, they can handle it. Fun. Seorang pelaku terciduk akan kabur dan membakar gudang ini. Stand back! Okay? Whatever's in it. Dari kotak yang ditemukan, ternyata isinya berupa alat pemerkosaan yang sudah ada sejak 20 tahun lalu. Di waktu yang sama, Peterson menerima ponsel milik Stuart. Tasha merasa ada yang janggal dengan Rede karena responnya yang aneh. Pelaku yang ditangkap mengaku diperintah oleh Igor dari East Bank. Petunjuk itu mengarah ke negara Kazarus. Itu adalah negara yang dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia. Muncullah nama Yasmin seperti ditampilkan di awal episode yang bekerja di kedutaan Kazarus dan pernah mendapat pelecehan. Tiba-tiba Jen dihubungi Roman tentang anak perempuannya yang dia lahirkan. Namun Shepard yang tidak suka karena akan menghambat rencananya mengambil putrinya itu. Tapi Roman menolak mengatakan di mana anaknya itu yang menjadi misteri baru untuk Jen. First it routed through Europe and then I have to talk to Shepard. Meski tidak ada petunjuk yang bisa diambil dari ponsel Stuart, Tasha justru punya rencana untuk memancing pengkhianat dalam FBI. Terungkap, Yasmin rupanya pernah diperkaos oleh almarhum Raja Ivan Valdemaras. Karena Yasmin punya anak laki-laki bernama Vanya, itu artinya dialah pewaris sah tahta Kazarus. Para pelaku pembakaran rupanya ingin menghilangkan bukti ini. Until the boy is dead. in addition to being the heir to the Kazarussian... The forensics said the blood belonged to his mother, Yasmin. Spotted at a gas station in East Orange, New Jersey. They're on the run. Looks like it. They did... Matthew kembali muncul karena kini dia anggota Dewan Luar Negeri yang dilibatkan dalam kasus ini. Adik Raja Ivan Valdemaras yang bernama Cyrus diduga jadi dalang pengejaran Vanya.
Tak main-main, dia akan gunakan gas sarin pada bangsanya sendiri demi melindungi kekuasaannya. Tim FBI bergerak ke sebuah hotel tempat Yasmin dan anaknya terdeteksi. Patterson, what do you got? I said stay back! We're here to... They are on their way. So we need... She's going to die. Stay back! Vanya sempat menodongkan senjata sebelum akhirnya dia percaya dengan maksud kedatangan FBI yang ingin membantu dia dan ibunya. Mereka dibawa ke rumah sakit agar Yasmin mendapat pertolongan medis. That's Yasmin. I used to ask, where is he? And then when I turned 18... Ternyata Rede yang teridentifikasi ingin menutupi alat bukti pembunuhan Stuart. Pertanyaan besar bagi Peterson dan Tasha. Weller berhasil mencegah Vanya yang hampir menjadi sasaran pembunuhan. Karena rumah sakit ini telah diserang, mereka segera membawanya pergi. Anehnya, pelaku bisa masuk dalam radio komunikasi FBI. Peterson kembali mendapat petunjuk baru bahwa Rede telah dimanfaatkan. Dalam perjalanan, mereka dicegat musuh. I would copy that. Just keep us updated. It's gonna be okay. Yeah. We're taking you to a... No! Beruntung, semuanya selamat dan dibawa ke markas FBI. Ternyata orang yang memanfaatkan Rede adalah Hearst. Matthew mendapat informasi Raja Cyrus telah dihukum gantung, dan tahtanya kini jatuh kepada Vanya. Rede menolak tuduhan dua rekannya tentang Hearst sebelum ada bukti. 6 bulan lalu saat di Berlin, Weller sedang mencari Jen. Tak diduga, seorang wanita muda bernama Miney Avery mencarinya juga. Ternyata dialah putrinya Jen. She's my mother. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Copy that. Baku tembak yang sengit terjadi antara penjahat bertopeng dengan tim FBI. This damn gun again! Ternyata itu bagian dari sebuah adegan film. Weller berada di sana sebagai konsultan FBI yang melatih aktor utamanya yang bernama Kate. Film mundur 8 jam sebelumnya. Roman menghubungi Weller tentang sebuah tato yang berhubungan dengan film. Dia sodorkan majalah yang memuat berita tentang aktor Kate yang berada di bawah naungan Secret Lens Production. Logo dari rumah produksi inilah yang sama persis dengan tatonya. Peterson ditugaskan untuk menyelidikinya. Akhirnya, Peterson dan Tasha memberitahu temuan mereka tentang Direktur Hearst yang mereka duga telah korup. Stuart dibunuh karena menemukan kebenaran dan Rede dimanfaatkan untuk menutupinya. He could be an obstacle in trying to take her down. Scene berpindah ke Barcelona. Roman menugaskan seseorang untuk menyelidiki semua tentang Blake. Understood. Dari teka-teki tatonya, Peterson mendapatkan sebuah foto yang menampilkan aktor Kate sedang bersama Nico. Dia adalah ketua sindikat kejahatan transnasional yang berasal dari Rusia. A keen interest in Keith Rhodes, using terrorist acts to take down anyone who stands in their... Nico terdeteksi berada di Amerika, dan itu artinya mafia itu sedang mempersiapkan serangan. They're about to attack US soil. Tim FBI mendapat tugas berat untuk mencegahnya. Right. We're gonna need a good cover to get in. Karena itulah, Weller melamar untuk menjadi konsultan FBI dalam syuting filmnya Kate. Weller kemudian berkenalan dengan produsernya yang bernama Ben Lee. Untuk mengungkap kejahatan direktur FBI itu, 3 serangkai ini harus menyiapkan pusat data keamanan sendiri di luar markas. Just make everything more complicated for her. You do whatever you think is right. Ketika syuting berlangsung, Kate mendapat serangan alat kejut jantung. Ternyata alat itu benar-benar menyala hingga nyawa aktor ini hampir melayang. Blake terkejut saat melihat Tom berada di Barcelona. Padahal Tom sengaja mendekatinya melalui alat pelacak di gelangnya. The same friend you mentioned at the auction. Karena sejak pertama kali sudah tertarik, Blake mengajaknya ketemuan nanti sore. Kate dibawa ke markas FBI karena Weller yakin alat kejut jantung itu sengaja disabotase untuk membunuh Kate. Kate tampak senang bisa melihat langsung markas FBI. Begitupun dengan psikopat Rich yang mengidolakan aktor Hollywood ini. What do you do? Oh, Weller membeberkan upaya pembunuhan yang dia duga sengaja dilakukan oleh rumah produksinya Kate. Yang membuat Kate merasa janggal, Nico telah menentukan lokasi syutingnya sendiri dari mulai Kursk, Grozny, dan Omsk yang berada di Siberia. Shut your mouth. We fell in debt. I told him to cut your losses. Why don't you
very particular about the... Ternyata lokasi yang disebutkan Kate merupakan pabrik senjata kimia berbahaya. Nico rupanya memanfaatkan rumah produksi film sebagai kedok untuk memindahkan senjata penghancur itu ke kota-kota yang sudah mereka persiapkan. Inilah senjata-senjata tersebut dan pimpinan sindikatnya Nico yang sedang memperalat Bentley. Untuk mendapatkan bukti dan petunjuk seluruh rencana mereka, Kate tahu betul Bentley selalu merekam pembicaraan teleponnya dengan Nico. Dan rekaman itu disimpan di brankas kantornya. Masalahnya, brankas itu hanya bisa dibuka dengan kode perintah suaranya yang diacak. It involves some... Rich dan Jen datang ke kantornya Bentley mengaku sebagai penulis film. Sorry, it's my first movie pitch. Keith tells me you've got a hell of a story. Sementara itu, Tasha mengalihkan perhatian sekretarisnya Bentley agar Weller dan Peterson dapat menyusup ke ruangan kantornya. It's not a lot, but it's still... Got it. Rich mulai memainkan perannya. Dia ngacapruk tidak jelas menceritakan konsep cerita filmnya dengan tujuan agar Bentley menyebutkan 3 kata kode. Excalibur? Poodle skirt? The Korean War? Poodle skirt. Akhirnya, Weller berhasil mengambil rekaman itu di dalam brankasnya. Look, he's on the move. Get out of there now. Seorang pencuri bertopeng merampas tas milik Black. Roman kembali merebutnya, namun dia mendapat serangan dari pelaku. Karena kejadian itu, Black mulai jatuh hati kepada Roman karena keberaniannya demi melindungi wanita. Tentu saja setelah itu mereka pun celepot. Can you be a little more specific? Tim FBI menemukan gudangnya Nico, namun semua senjatanya telah dipindahkan. Tiba-tiba, kelompok sindikat itu melakukan serangan. Sedangkan Jen memburu pelaku yang kabur. Flashes, please, guys. We don't want to run the scene. Dari saku bajunya, tim mendapat petunjuk bahwa Nico menargetkan serangan kepada ratusan polisi NYPD dan Dinas Pemadam Kebakaran yang akan menggelar acara dihadiri ribuan orang menggunakan senjata kimia. FBI! Nico dan antek-anteknya melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Weller dan Jen kembali beraksi untuk menumpas sindikat ini. Nothing here is real. Nico berhasil dilumpuhkan. Baku tembak berlangsung sengit hingga Rich muncul menggunakan senjata pelontar api. Put it down, Rich. Mobil pembawa senjata kimia itu pun berhasil dihentikan. Rede memancing Direktur Hertz dengan kasusnya Louis. Ternyata jawabannya meragukan dan terkesan menutup-nutupi. Bahkan dia balik mengancam Rede dengan kasus narkoboynya di masa lalu. You don't, which is why I'm just asking for some clarity. Made sure that would never happen. You have a good night. Akhirnya, Rede bergabung kembali dengan timnya di markas baru untuk mengungkap kejahatan Direktur FBI. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Kala itu, Stuart berhasil memecahkan teka-teki lukisan pria bertelinga satu. Dia kirimkan informasi penting ini kepada Direktur FBI. Hearst malah datang ke rumah Stuart untuk membunuhnya. This tattoo, it decoded to you were with a friend. Roman mengirim sebuah kado untuk anak Weller. Ternyata isinya sebuah petunjuk penting agar tim bisa menangkap Hearst dengan bukti yang cukup. Tato yang diselidiki Stuart berkaitan dengan molekul yang berfungsi untuk pengobatan kanker baru. Waiting for us to figure out Hearst is dirty. Anehnya, 2 orang yang mengerjakan uji klinis di klinik rumah sakit itu meninggal setahun yang lalu. No idea. We looked at paintings in the hospital. Weller dan Jen datang menemui Dr. Palmieri. Dia mengaku tidak mengenali perawatnya yang meninggal tahun lalu itu, padahal klinik rumah sakit ini hanya mempekerjakan 25 orang. Thank you for your time. Giliran Rede dan Tasha untuk menyelinap masuk ke ruang server klinik ini dan meretas datanya. Hasil penyelidikan komputernya, Dr. Palmieri tanpa izin menguji coba obat kankernya kepada pasien untuk mendapatkan kekayaan. Ditambah lagi, kala itu virus KTL ditemukan di Kenya. Dia yakin virus ini akan menjadi pandemi global yang membunuh jutaan orang. Dokter itu berhasil menemukan penawarnya, berharap akan mendapatkan kekayaan dari obat tersebut. Namun ternyata pandemi itu tidak pernah terjadi dan perusahaan farmasinya bangkrut. Tim yakin 2 pegawainya dibunuh untuk menutupi kejahatannya. Saat bertanya kepada salah satu pasien kanker bernama Julian, tiba-tiba pria dengan telinga rawing muncul di sana bermaksud untuk menemui temannya. Namun, dia langsung kabur saat melihat tim FBI. Setelah ditangkap, dia tidak mau mengaku sebagai anteknya Hearst.
karena penangkapan yang dilakukan FBI dianggap ilegal. Ternyata pria ini seorang pensiunan marshal bernama Eric. Tim akhirnya minta bantuan Ellison untuk mendapatkan catatan Eric. Tugas terakhirnya ternyata pengawal pribadi Direktur Hearst saat menjadi jaksa federal. Security detail for... Selama ini, Hearst telah mengendalikan Palmieri untuk kepentingannya. Asalkan dokter itu ditangkap dan Julian aman, Eric siap menjadi saksi untuk melawan Hearst. Help us. I can't turn on her. If we could get Dr. Palmieri. Kemudian muncul nama Andre Park yang bekerja di klinik Palmieri yang tim duga sedang membiarkan sebuah virus untuk memulai wabah. They're used to grow viruses. Tim FBI menemukan lab mereka, namun dua dokter itu telah pergi. But they are dangerous. Hearst menekan Rede untuk mengembalikan Tasya ke CIA karena dia tidak percaya kepadanya. Illicit drug use. Tiba di sebuah waduk, tim menemukan Dr. Park sudah melepaskan puluhan tikus yang membawa virus. That's not medical. Tim berupaya untuk mencegah air waduk itu terkontaminasi. It looks like a shortcut to the last tank. Tiba di sebuah lokasi, Palmieri sempat melepaskan tembakan untuk melawan agen FBI yang akan menangkapnya. Focus on that. Look up to Palmieri. Weller akhirnya berhasil untuk menangkap dokter ini. Dengan arahan Peterson, akhirnya pencemaran air waduk itu berhasil dicegah. Eric mengaku saat itu ditugaskan menghapus semua bukti yang mengarahkan Hearst jadi pelaku pembunuhan Stuart. Eric membujuk Julian sama-sama menjadi saksi di pengadilan untuk menjatuhkan direktur FBI itu. Hearst actually killed him herself. Namun tiba-tiba ada penembak jitu yang merenggut nyawa Eric. Weller yakin Hearst telah mengetahui rencana mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Direktur Hearst menghubungi seorang pria bernama Hank yang dianggap sebagai backingnya. Hearst meminta perlindungan karena anak buahnya sudah mengetahui kejahatan yang dia lakukan. I think you know how I feel about those. Saat Hearst mendatanginya, Rede berpura-pura bahwa timnya menyembunyikan sesuatu kepadanya. Roman mendesak Weller untuk segera menangkap Hearst. Jika pengadilan tidak mempan, maka peluru adalah jawabannya. Rich memberitahu rekannya bahwa dia menemukan banyak dokumen yang mengarah ke Peterson atas pembunuhan Stuart. Tim yakin ini skenario yang sedang dilakukan Hearst untuk menyembunyikan kejahatan Hearst sendiri dengan mengkambing hitamkan Peterson. Tidak ada pilihan, Peterson harus segera kabur. Just find a way out of here. We'll stop her. I promise. Ketika Hearst datang, Rich ditugaskan melacak sinyal ponsel Peterson yang berada di ruang loker. Rede dan timnya berpura-pura akan membantu menangkap Peterson. Padahal Peterson berada di ruangan lain untuk kabur melalui lubang ventilasi dengan bantuan Rich. I'll meet you down there. Roman kembali menemui Blake, namun kali ini dia dikawal oleh orang suruhan ayahnya. Tong sampah yang dibawa seorang petugas sempat digeledah, padahal Peterson menyamar menggunakan topeng agar bisa keluar dari markas FBI. Rich sendiri ditangkap karena terbukti membantu pelariannya Peterson. Mantan peretas gelap ini ngecapruk tidak jelas di depan direktur FBI ini. Namun yang membuat Rich tergoda, Hearst menawarkan kebebasan penuh jika dia mau menunjukkan di mana Peterson berada. Life back. Meski dia mantan penjahat, Rich tidak akan menjual kesetiakawanannya. Tiba-tiba, markas FBI ini harus dievakuasi karena adanya ancaman ledakan dari Peterson. Kesempatan ini dimanfaatkan Weller dan Jen untuk menyusup ke dalam kantornya Hearst. Rupanya, direktur telah memasang alarm di ruangannya itu. Weller menyuruh Jen untuk mengambil ponselnya Hearst dari ruangan sebelah. Sedangkan Weller akan mengulur waktu. Hey, stop! Whoa. Is it Weller? Weller kini ditangkap seperti halnya Rich yang dianggap bersekongkol dengan Jen dan Peterson. Diam-diam, Jen mengirimkan data dari ponselnya direktur FBI itu kepada Peterson. Setelah kabur dari pengawal pribadinya, Blake mengajak Roman untuk makan malam dengan ayahnya. Rede berpura-pura menginterogasi Weller dengan keras, tapi memberinya kode bahwa dia akan menggeledah rumahnya Weller. Tasya mendapat peringatan dari Rede, FBI akan menggerebek markas ini. Karena tugas penting Peterson belum selesai, dia menyuruh Tasya untuk kabur. Sedangkan Peterson ditangkap. Masuk ke rumah pegawai Kinga itu, Tasya mendapatkan bukti rekaman kejahatan Hearst. Jen berhasil ditangkap oleh Hearst. Namun saat itulah Tasya minta bantuan Brianna untuk memutar rekamannya melalui pengeras suara. What is that? May I come in? Every person that's ever owned this. Suara ini ketika Hearst datang ke rumah Stuart setelah menerima SMS-nya. Karena Stuart berhasil menemukan bukti kejahatannya, saat itu juga Hearst membunuhnya. Akhirnya, direktur FBI ini ditangkap.
Tapi Rede terkejut saat melihat Tasya sedang disekap oleh anteknya Hearst. Dan dua orang yang menangkap Hearst justru anteknya juga. Hearst membawa Rede ke sebuah lokasi. Dia merasa tidak takut meski dirinya menjadi buronan FBI. Dikarenakan Hearst merasa punya backing yang kuat dan orang itu ternyata adalah Hank, ayah dari Black yang didekati oleh Roman. Roman dengan santuy menghadapi Hank karena menurutnya yang membahayakan Black bukan dirinya tapi pengawalnya sendiri. Bahkan Roman menolak untuk menjadi pengawal pribadinya Black. Ketika Tasya dibawa ke lokasi, Jen segera bertindak untuk menyelamatkannya. Antek-anteknya Hearst berhasil dilumpuhkan. Hearst sendiri terkejut karena Weller sudah berada di hadapannya. Akhirnya, Direktur FBI ini ditangkap hidup-hidup karena Weller tidak mau melepaskan peluru seperti desakan Roman. Di luar dugaan, malam itu Weller memberitahu Jen bahwa dia telah membunuh anaknya. How do you know that? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Pria bertopeng merekam aksi perampokan di sebuah lokasi. All it takes is one person. Dia mengatakan benda yang berada di dalam gudang ini bisa mengguncang dunia. Kembali ke markas, Peterson mengumpulkan informasi tentang pengusaha kaya bernama Hank yang terhubung dengan tato dan berbagai kasus yang ditangani FBI. Yang cukup mengejutkan, Hank pernah menjabat sebagai penasehat khusus Gedung Putih, dan Hearst saat itu menjadi pengacara. Kemudian, dengan bantuan Hank, dia masuk ke jalur FBI. Roman diberi tiket pulang oleh wakil operasinya Hank yang bernama Victor. Itu dikarenakan Hank membatalkan rencananya untuk merekrut Roman setelah dia melihat catatan negatif Roman saat bertugas di militer Australia. Ternyata, Roman yang cerdas sudah mengetahui juga seluk-beluknya Victor. Bahkan, dia mengetahui Victor ini seorang pemakai. Akhirnya, Roman diterima untuk menjadi pengawalnya. Tim FBI menyelidiki kasus perampokan itu. Don't know which facility where it is or... Pelaku menyemprotkan cat logo Blue Dawn yang ternyata sebuah teka-teki. Setelah dipecahkan, ternyata terhubung ke sebuah link yang berisi rekaman video pelaku. Sure, it's not live anymore. Tapi tim belum bisa menyimpulkan barang apa yang mereka curi. Tiba di TKP, agen yang bernama Dave mengatakan ini tempat penyimpanan rahasia regional DOE yang ternyata persenjataan nuklir. Mereka mengira koper-koper ini masih ada isinya. Tapi ketika dibuka, ternyata hulu ledak nuklirnya telah hilang. 9 jam sebelumnya, Jen sangat terkejut saat mendapat pengakuan dari Weller bahwa dia telah membunuh anaknya. It was a mistake. Stop. Weller akhirnya menceritakan kronologis kejadiannya saat dia mencari Jen di Berlin. Gadis yang mengaku anaknya Jen itu menunjukkan akte kelahirannya. Bahkan dia siap dilakukan tes DNA untuk membuktikannya. She was a daughter. Pelayan hotel mengatakan ada pria bernama Max yang ternyata seorang gangster Jerman sedang memburu Avery. Avery segera dibawa Weller demi keselamatannya. Setelah orang tua angkatnya meninggal, Avery memutuskan untuk mencari ibu kandungnya. Weller menceritakan semua tentang Jen dari mulai kehilangan ingatan hingga terpaksa menghilang demi keselamatan keluarganya. Setelah melihat Max, Weller menyuruh Avery untuk bersembunyi di sini. Weller sendiri terlibat pertempuran dengan kelompok gangster itu. Namun tidak sengaja, Weller menembak Avery yang tiba-tiba muncul. Karena situasi yang terdesak, Weller pergi dari sana. Apapun alasannya, Jen tidak bisa memaafkan suaminya ini. Chance you had to tell me. Seorang pria bernama Adam ditangkap tim FBI. Victor memberikan sebuah benda kepada Roman untuk diamankan karena kini mereka sedang diincar beberapa orang. Bekerja di gudang nuklir itu, Adam mengaku anaknya sedang terancam. Ternyata dialah yang membuat video itu untuk mengungkap kekurangan dalam keamanan nuklirnya. Tapi dia yakin pelakunya adalah Lana yang dia temui dalam sebuah forum online. Adam terpaksa memberikan kodenya karena Lana mengancam akan membunuh anaknya. Jack menyodorkan foto Lana kepada Adam. Ternyata dia adik perempuannya Anton Stepulov, mantan anggota dapur Zan nomor 2. Adam menghubungi Lana agar tim bisa melacak keberadaannya. Tim FBI segera meluncur ke lokasi setelah mendapatkan koordinatnya. Tak pakai basa-basi, Jen langsung masuk, namun ternyata ada musuh yang menggunakan shotgun menembaknya dari belakang mengenai rompinya. Weller datang tepat waktu menyelamatkan Jen dan anaknya Adam. Ternyata Lana berada di lokasi lain menyaksikan campur tangannya FBI. Lana menghubungi FBI, dia meminta kakaknya dibebaskan dari penjara CIA atau dia akan menembakkan nuklirnya.
Masalahnya, Jack mengatakan Anton sudah meninggal. Roman dibidik seorang sniper, dan benda yang diberikan Victor itu mereka rampas. Dia ingat betul nomor polisi mobil pelaku. Setelah tahu kakaknya sudah tewas, Lana yang marah melepaskan senjata nuklir itu ke sebuah pulau tidak berpenghuni sebagai bentuk peringatan. Tuntutannya adalah menarik pasukan Amerika dari perbatasan Turki. Roman berhasil menyerang para pelaku untuk mendapatkan kembali benda berharga itu. Setelah kepalanya dilelepkan ke dalam air, dia mengaku ditugaskan oleh Victor. Tim FBI kembali bergerak ke sebuah landasan karena mereka yakin Lana akan membawa hulu ledaknya untuk dijatuhkan di New York. Pesawat kargonya ternyata sudah terbang, dan Weller seorang diri menyusup di dalamnya. Saat berusaha menonaktifkan hulu ledaknya, Weller mendapat serangan dari Lana dan anak buahnya. Sialnya, senjata nuklir itu sudah meluncur. Dan akhirnya, Weller berhasil menembak si Lana. Tapi, dia harus mengejarnya kembali menggunakan parasut untuk menonaktifkan hulu ledaknya. 14. Operasi ini pun berhasil. Roman memberikan benda itu kepada Victor. Ternyata koin kecil yang akan diberikan Hank kepada seseorang itu bernilai $4 juta. Namun untuk menutup kesepakatannya, nilainya menjadi fantastis mencapai $30 miliar. Jen memutuskan untuk melepaskan cincin pernikahannya. Avery ternyata masih hidup ditangkap oleh kelompok gangster. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. 6 bulan sebelumnya, 3 orang pengungsi Sudan bernama Akol, Jaden, dan Winnie dijanjikan oleh seorang pria bernama John Saya akan dibawa terbang ke Amerika. Lalu datang Roman yang menyamar menjadi petugas kemanusiaan memberitahu mereka bahwa sebenarnya John akan menipu mereka. 3 pengungsi ini diarahkan untuk menghubungi reporter bernama Megan, yaitu kekasihnya Rede. Kembali ke markas, Peterson kali ini memecahkan sebuah tato bergambar 3 karakter dengan 3 warna bendera Kenya yang mengarah ke Camp Echo. Dan saat ini, 3 pengungsi Sudan itu sedang menemui Megan dan Rede. Mereka mengakui disuruh Roman untuk menghubungi Megan. Anehnya, sinyal komunikasi di sana terputus. Tiba-tiba, 3 orang anggota John Saya datang untuk menangkap mereka. Rede langsung menyalakan alarm kebakaran. Rede membawa mereka untuk bersembunyi di tempat aman. John tercatat sebagai kontraktor militer yang beralih menjadi penasehat NGO yang mensponsori para pengungsi. Ternyata mereka meraup keuntungan dengan dalih kemanusiaan, dan nilainya mencapai miliaran dolar. Jen kembali dihubungi teman lamanya yang bernama Clem. Ternyata 18 tahun lalu, Jen menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Saat itu, dia minta bantuan Clem untuk melacaknya. Tim segera menuju lokasi Rede berada setelah mendengar adanya sinyal alarm kebakaran di sebuah gedung. Rede berhasil membunuh salah satu musuh. Satu musuh lain berhasil dilumpuhkan oleh tim, dan sisanya yang terakhir telah kabur. John memastikan serangannya akan tetap dilakukan hari ini. Ternyata 3 pengungsi ini akan dimanfaatkan sebagai kambing hitam untuk sebuah serangan. John diduga akan melakukan serangan untuk menjaga para pengungsi tetap di kampnya. Dan ternyata ada kelompok pengungsi kedua yang datang ke Amerika hendak dimanfaatkan oleh penjahat itu. Ternyata 3 pengungsi ini berada di dalam sebuah van. John turun dari mobil tersebut bertemu dengan anak buahnya karena dalam 17 menit akan terjadi ledakan hebat. 3 pengungsi itu dikunci di dalam mobilnya dengan bahan peledak tanpa mereka sadari. Sedangkan tim FBI melakukan evakuasi di sebuah hotel yang juga menjadi target serangan. Weller menemukan peledaknya di dalam sebuah koper yang dipenuhi paku dan baut. Tidak ada waktu untuk menjinakkannya, peledak itu mereka bawa ke dapur hotel. Sementara itu, Tasya menemukan mobilnya untuk mengeluarkan Sandra. Dan Rede berhasil melumpuhkan John. Peledak itu berhasil dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Target tim selanjutnya adalah Hank. Saat diajak minum di sebuah bar, Victor rupanya mengambil sidik jari Roman. Untuk mengetahui siapakah pria ini sebenarnya. Pergi dari rumahnya, Jen memilih tinggal di hotel bersama Clem. Yang mengejutkan, Peterson mendapatkan bukti. 1 hari sebelum anak Jen itu tewas, rupanya Roman memberikan sejumlah uang kepada Avery. Itu artinya Weller telah dijebak olehnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11.